Shalom teman-teman. Coba teman-teman perhatikan kalimat ini. Pada saat berjalan-jalan di taman, aku melihat anak-anak bermain kejar-kejaran. Kemudian ada salah satu dari mereka yang jatuh terguling-guling. Ada beberapa pengulangan kata dalam kalimat tersebut yang menyampaikan pesan yang berbeda. Ada juga yang langsung diulang, tapi ada juga yang memiliki imbuhan. Apa bedanya? Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kata pengulang. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kata pengulang atau reduplikasi adalah kata yang terbentuk dari pengulangan kata dasar, baik seluruh maupun sebagian. Kata pengulang memiliki 3 jenis, yaitu berdasarkan bentuknya, kata pengulang semu, dan sebagai pengubah makna. Kata pengulang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi kata pengulang utuh, kata pengulang sebagian, kata pengulang berimbuhan, kata pengulang berubah bunyi, dan kata pengulang unik. Kata pengulang utuh atau dwilingga adalah bentuk pengulangan atas seluruh bentuk dasar tanpa variasi. Contohnya ibu menjadi ibu-ibu, tontonan menjadi tontonan-tontonan, sahabat menjadi sahabat-sahabat, pertunjukan menjadi pertunjukan-pertunjukan. Contoh kata pengulang utuh di dalam Alkitab adalah di Matius 8 ayat 23. Dan ketika dia tengah naik ke atas perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Kata pengulang sebagian atau dipurwa adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasar suatu kata. Dalam hal ini, bentuk dasar tidak diulang seluruhnya, melainkan hanya diulang sebagian saja. Contohnya adalah kata pengulangan sebagian dengan kata dasar tunggal. Laki menjadi lelaki, tamu menjadi tetamu, pohon menjadi pepohonan, sama menjadi sesama. Dan juga kata pengulangan sebagian dengan kata dasar kompleks. Berlari menjadi berlari-lari, ditusuk menjadi ditusuk-tusuk, makanan menjadi makan makanan, dibesarkan menjadi dibesar-besarkan. Kata pengulang berimbuhan atau afiksasi adalah ketika terjadi pengulangan dan penambahan imbuhan secara sekaligus. Pengulangan tersebut terjadi bersama-sama dengan penambahan imbuhan dan mendukung satu fungsi. Contohnya, kata dasar motor menjadi motor-motoran. Pengulangan dan imbuhan an terbentuk bersama-sama. Proses terbentuknya adalah dari motor langsung menjadi motor-motoran ditambah an. Contoh penggunanya di dalam Alkitab adalah di Ratapan 5 ayat 18. Di atas gunung Zion yang telantar, rubah berjalan-jalan di atasnya. Kata berjalan-jalan bermakna bahwa rubah berkeliaran berjalan ke sana kemari. Tak jarang, penambahan imbuhan ini bisa mengubah makna dari kata. Misalnya motor-motor adalah jumlah motor yang lebih dari satu, sedangkan motor-motoran adalah menyerupai atau seperti. Contoh lainnya adalah orang-orangan. Kata dasarnya adalah orang, bukan dari orang-orang dan an. Semurah-murahnya. Kata dasarnya murah, bukan dari se dan nya. Kata berulang berubah bunyi adalah kata pengulangan dengan variasi fonem atau pengulangan dengan perubahan bunyi yang terjadi dengan cara mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku. Contohnya pengulangan dengan variasi vokal, serba-serbi, gerak-gerik, dan juga pengulangan dengan variasi konsumen, lauk pauk, sayur mayur, ramah-tamah, kacau balau. Kata ulang unik merupakan kata yang salah satu unsurnya bukan merupakan bentuk linguistik. Contohnya simpang menjadi simpang siur, gelap menjadi gelap gulita. Ada juga yang disebut dengan kata pengulang semu, yaitu bentuk pengulangan kata dasar yang bentuknya menyerupai, tetapi tidak memenuhi syarat ciri-ciri kata ulang. Contohnya cumi-cumi, biri-biri, ubur-ubur, onde-onde, sia-sia. Kata-kata tersebut terlihat seperti kata pengulangan. Namun bentuk dasar dari kata-kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tidak pernah ada dalam pemakaian bahasa Indonesia. Contoh kata pengulang semu ada di dalam Galatia 4 ayat 11. Aku mengkhawatirkan kamu. Jangan-jangan aku telah berdiri lelah bagi kamu dengan sia-sia. Kata sia-sia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kita tidak mengenal kata sia dalam bahasa Indonesia.
Arti sia-sia sendiri adalah tidak berguna. Jenis yang kedua adalah kata ulang mengubah makna. Jika bentuk dasarnya kata benda, kata ulang digunakan untuk menyatakan meskipun. Contohnya, biji-biji dimakannya, berarti meskipun biji dimakan. Batu-batu dipakainya, berarti meskipun batu dipakai. Menyatakan menyerupai atau menirukan. Contohnya kuda-kuda, berarti posisi kaki seperti menunggang kuda. Langit-langit berarti bagian dari rumah yang menutup bagian atas ruangan. Menyatakan bermacam-macam atau lebih dari satu. Contohnya murid-murid, buah-buahan, keputusan-keputusan. Jika bentuk dasar kata kerja, kata ulang berarti menyatakan hal berhubungan. Contohnya masak-memasak, tulis-menulis, jahit-menjahit. Menyatakan pekerjaan yang diulang-ulang. Contohnya memukul-mukul, menarik-narik, bercakap-cakap. Menyatakan ketidakpastian atau pekerjaan dilakukan seenaknya. Contohnya melihat-lihat, mencoret-coret, berjalan-jalan. Menyatakan pekerjaan berbalasan. Contohnya membantu-membantu, bersalam-salaman, dorong-mendorong. Jika bentuk dasar kata sifat, kata ulang berarti menyatakan agak atau hampir. Contohnya malu-malu, agak malu, ragu-ragu, agak ragu. Contoh penggunaannya di dalam Alkitab adalah di Matius 28 ayat 17. Dan setelah melihat dia, mereka menyembah kepadanya. Tetapi beberapa ragu-ragu, menyatakan bermacam-macam atau banyak. Contohnya, anak muda-muda, anak-anak muda, bendera-bendera kecil, bendera kecil-kecil. Menyatakan meskipun. Contohnya, kecil-kecil di bawahnya. Meskipun kecil di bawahnya juga. Juga panas-panas diminum. Meskipun panas diminum. Menyatakan sifat atau keadaan. Contohnya besar-besar, sangat besar, cepat-cepat, sangat cepat. Menyatakan superlatif. Contohnya sejauh-jauhnya, selama-lamanya, secepat-cepatnya. Contoh penggunaannya ada di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab dari dia dan oleh dia dan kepada dialah segala sesuatu. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata selama-lamanya adalah waktu yang tidak terhingga. Selain itu, kata pengulang juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengubah kata kerja menjadi kata benda. Misalnya kata kerja injak, undur, karang, tulis, menjadi kata benda bentuk ulang. Injak-injak, undur-undur, karang-karang, tulis-tulis. Bentuk ulang tersebut merupakan jenis kata benda yang dibentuk dari bentuk dasar berupa kata kerja. Sebagai kata benda, bentuk ulang di atas lebih jelas diketahui dalam konteks kalimat seperti ini. Injak-injak itu rusak. Undur-undur itu telah mati. Karang-mengarang itu menyenangkan. Tulis-menulis itu membosankan. Yang kedua, mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Misalnya kata sifat rajin, cepat, malas, tinggi, panas. Menjadi kata keterangan bentuk ulang. Serajin-rajinnya, secepat-cepatnya, semalas-malasnya, setinggi-tingginya, sepanas-panasnya. Yang ketiga, mengubah bentuk tunggal menjadi jamak. Misalnya bentuk tunggal ibu, makanan, minuman, lauk, sayur, buah. Menjadi bentuk jamak. Ibu-ibu, makan makanan, minum minuman, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan. Yang keempat, menyatakan intensitas atau penguatan makna. Peganglah erat-erat. Pemuda-pemuda bergerak, memukul-mukul. Sampai di sini jelas ya. Beberapa contoh yang sudah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kita bisa menemukan kata pengulang dengan sangat banyak di dalam Alkitab. Selain ayat-ayat yang hanya memuat satu kata pengulang, ada juga ayat yang mencakup beberapa pengulangan kata dengan makna yang berbeda. Misalnya Zakaria 8 ayat 5. Dan tempat-tempat terbuka kota itu akan dipenuhi oleh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang bermain-main di tempat-tempat terbuka kota itu. Kata tempat-tempat dan anak-anak dalam ayat tersebut memberi penjelasan mengenai sesuatu yang banyak, sedangkan bermain-main menunjukkan tindakan yang dilakukan tanpa adanya beban. Sampai di sini jelas ya. Kita kembali ke kalimat di awal video ini. Pada saat berjalan-jalan di taman, aku melihat anak-anak bermain kejar-kejaran. Kemudian ada salah satu dari mereka yang jatuh terguling-guling. Mari kita bedah satu-satu kalimat ini. Berjalan-jalan memiliki kata dasar jalan.
Jika diulang dan diberikan imbuhan menjadi berjalan-jalan, memiliki arti aktivitas berjalan dengan santai atau dilakukan dengan seenaknya. Anak-anak menunjukkan jumlah yang lebih dari satu. Kejar-kejaran memiliki kata dasar kejar ditambah dengan imbuhan an. Memiliki arti aktivitas mengejar yang dilakukan dengan meniru atau main-main. Terguling-guling memiliki kata dasar guling yang merupakan kata benda. Ketika ditambah imbuhan ter, menjadi kata kerja yang berarti tergulung atau terjatuh berkali-kali. Nah, kita sudah membahas mengenai kata pengulang. Apabila masih belum paham, silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.